Karena ini enggak, dia nungguin momen kayak ketika dibilang nge-bait juga musuhnya ketika darah dia setengah. Sicilian. Dan ternyata Sicilian Daripada di ban, berarti tertawa semua tuh lihat tuh. Uy. ini kalau kita lihat masih sama ya kayak konteksnya dengan awal tadi. Kenapa? Karena supportnya pasti diambil di saat yang pick ketiga kayak gini ada deh. Emang segera diamankan daripada nanti di saat masuk ke ban yang selanjutnya ada 4 hero lagi akan bisa dihilangkan. Itu dihabisin banget tuh support-supportnya. By the way, ini GA Bigetron makin ini ya, udah mulai penuh dan rame ya. Your team is Ada, lihat tuh, udah kursi-kursi udah dateng ya kan, PC-PC-nya, tulisan Bigetronnya. Sempet dulu awal-awal ya, yang masih wallpapernya belum dipasang, cuma logo robot dari Bigetron, inget gak? Nah, kemarin itu Awal-awal. belakangnya masih kosong kan, belum ada Iya, kursi-kursi. sekarang udah mulai rapi ya. Dan ini kalau nggak salah setahu aku ini GH baru mereka ya. Apa? Iya, sebelah sananya. Maksudnya dulu tuh dilihat yang sebelah kanan ini kan kalau diputar kameranya. Dan belum jadi semua gitu. Hanya satu sofa, ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas. Nah, sekarang mereka berkumpul di bawah dan juga udah mulai rame ya. Your Di ruangan team GH is -nya. banning. Oke, studionya. Hilda, Kufra, Chow hilang. Atlas. Atlas karena Bigetron yang akan mengambil satu hero selanjutnya setelah di ban kali ini oleh Kevin Carlos. Siapakah? Atlas masih ada, Hilda udah nggak ada lagi karena tadi dari Bigetron Alpha sendiri yang langsung menghilangkan. Sementara itu untuk Kenflick Aerowolf berpikir keras siapa yang akan mereka hilangkan. Kalau mereka pengen menghilangkan Atlas, Link ternyata enggak. Oke. Your team is Atlas masih picking. kebuka. Dreams. Diambil sekarang kah? Untuk Atlasnya terbuka. Atlas. Nikmat. Atlas. Nggak diambil. Untuk Dreams. Masih terjadi komunikasi di antara mereka semua yang ada di sana juga. Masih berpikir keras. Hero apa aja yang cocok untuk langsung diambil. Sementara itu dari Kenflick Aerowolf. Mereka juga tadi ada perbedaan sedikit vibe ya antara GH Bigetron dan juga GH dari Kenflick Aerowolf ya. Yes. Serius banget tadi dari Aerowolf. Bener banget. Kalau Fanny Pulung akan pusat 50. Boleh dah. Hayabusa. Ayo busa ternyata. Iya, ya pusat Your team ternyata. 50 sok atuh gue jabanin. Oke, Atlas kebuka. Fredo, apakah mau memakai Atlasnya atau justru pakai hero-hero yang ngerusuh? Tapi sayangnya cowoknya itu di ban. Ya. Karena seperti yang kita tahu juga, Fredo bahkan YP pun bilang sendiri. Apa itu? Ido tuh bilang sendiri. Kalau si Fredo cuma bisa pakai cowok katanya Your gitu. team is picking. Temannya sendiri. Canda-candanya begitu. Dan ternyata Atlas, oke. Dreams, apakah akan membawa mimpi buruk atau justru malah membawa mimpi indah? Iya, tapi apakah Dreams dengan Atlasnya akan bisa seagresif di game pertama tadi dengan Hilda ya? Kayaknya akan ada 2 mode permainan lagi dari si Dreamsnya. Nggak bisa terlalu rusuh kayak di awal-awal Nggak akan juga. bisa terlalu rusuh karena balik lagi Atlas cuma punya escapability-nya dari perfect match-nya Iya, perfect doang. Dan agak sedikit sayang sih kalau misalkan dia selalu rusuh dan juga langsung mengeluarkan flickernya berkali-kali. Oke, ini dia 10 hero sudah di-pick. 40. Purify tidak ada yang menggunakan. Wow, ini bantingan-bantingan dari Atlas akan on point banget. Cuman kali kalau nggak salah ada flicker, ada cukup banyak flicker yang digunakan oleh pemain-pemain game. Kalau mungkin nantinya di saat ada flicker ataupun semua ini bisa dilakukan dari Atlas mencoba untuk mendekat ke arah Kenflick Aerowolf, mereka mungkin akan bisa kabur dengan flicker tersebut. Tapi inilah dia seluruh hero yang udah diambil oleh Kenflick Aerowolf dan juga Bigetron Alpha di game kedua. Siapa yang akan mendapatkan pertandingan tersebut? Kalian semua boleh langsung nongol di kolom komen kita 2-0 untuk Bigetron ataupun 1 sama nantinya. Boleh ikut prediksi di Timo TV juga, kalian semua bisa ikut prediksi 2-0 atau 1 sama. Ini dia Xbox, AK, Yesansin, Balmon dan juga udah ada Valir. Sementara itu Bigetron Alpha ada tamu Sicilian, Hayabusa, Atlas dan juga ada Khalid. Sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game kedua di match yang pertama di week yang kelima ya. Yes, inilah dia game yang kedua dan dengan grafik yang sebenarnya mirip-mirip dengan game pertama. Tapi kita lihat dari gameplaynya. Oke, Fredo, tas. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Fredo. Di awal-awal sudah mengeluarkan tas-tasnya. Apakah akan membuat dari mental musuh bisa langsung down? Ya, bisa bermain lebih agresif lagi.
Dan kalian lebih memilih untuk mengambil rekornya. Dari Nasty yang udah bergerak udah level 2 juga. Little Wanderer menjadi satu incaran pasti. Wah, dua-dua Little Wanderer Dua-duanya. diambil mereka loh. Bener banget, diambil sama Mars sama Balmond juga, atau mungkin diambil sama seorang Rainbow. Oh, diambil udah diambil dari Nasmi. Dan tampaknya Hayabusanya bener-bener nge-secure dulu untuk buff awal-awalnya, buff merah dan juga buff birunya. Dan mereka juga dari zoning juga dari seorang Akainya yang mungkin akan rusuh dengan Repo. Coba untuk cutting saja di arah bottom lane-nya. Oh ternyata tukeran ya. Riponya yang pakai Khalid, sedangkan Matt-nya yang pakai Tamus. Iya. Tapi tetap pakai flicker juga ya. Tetap. Tetap pakai flicker juga. Baiklah kalau gitu sementara Dreams dengan Atlasnya berjalan Ripo. sendirian, tapi Ripo sekarang udah Ripo maju lagi ke bagian corner. depan. Hihi. Flicker ke arah belakang, tidak terkena stun. Dan mencoba untuk balik lagi ke lane masing-masing. Di arah top lane, kuatnya dihabiskan loh ini armornya. Kira-kira armornya dihabiskan. Naik di calon seorang mat. Ternyata sama-sama mengerikan ya Tamusnya dengan Ripo di game yang pertama. Iya, langsung aja untuk Little Crab-nya dipersembahkan Masih little, oleh Brands ya. Masih Little. 140 loh padahal. Apakah akan hit deh? Masih Little kayaknya keriset berapa kali sih tadi kali ya. Bukannya berubah di Dia 130 auto gede ya. Dia langsung auto gede Harusnya gitu kan. auto gede di 130 ya. Tapi oke. Kalau misalkan dilihat dari keuntungannya lebih didapatkan sama Genflix sih. Kalau misalkan dilihat dari Mr. Crab yang didapatkan oleh Hayabusanya masih kecil di arah atas, sedangkan di arah bottom lane-nya dari Yushin-nya dapetin tergerak besar, gold buff-nya itu yang udah ukuran besar, dan juga dari XP yang didapatkan juga bahkan gold-nya, tapi ternyata tanpa kita sadari first blood diamankan oleh Balmond ya. Iya, Gambling Arrow berhasil mendapatkan first blood-nya. Tapi udah ada pergerakan di atas sana. Hayabusa langsung mendekati ke arah Xbox. Udah ada Cecilia juga di bagian belakang. Langsung aja Sanguine Claw. Kali ini Bad Fist bisa dikeluarkan. Bad Impact tadi nggak mengenai. Tapi udah ada Lance Sanity untuk kabur ya. Yes, langsung recall, mencoba untuk di-cancel kah? Enggak, ternyata ada Dreams yang belum level 4. Dapatkan level 4 ya sekarang. Walaupun kita lihat sini, mau dikeluarkan Fatalingnya kah? Ada 1-2 orang, nggak mau dikeluarkan. Lebih milih untuk sabar lagi, burst fireball dari seorang Clay. Mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Victor Alpha. Sudah sama-sama level 4 tetap Fredo dan juga Dreams-nya. Dan gak berhasil dari Rasmi. Lethal counternya nyaris saja ngerebut set buff ya. Hampir aja dari lethal counternya ngambil red buff. Tapi untuk sekarang Lance Sanity di pop up. Tapi tetap didapatkan oleh Ji Samsin. Bad Fredo, Fist-nya Fredo. langsung aja nabrak. Regi Disaster Sentrum. bro. Dan dia yang malah harus tumbang dan masih ada ultimate tapi berhasil juga harus tumbang menghilang itu saja. Dibakar burst fireball oleh seorang valirnya Clay. Wow, Brands menghilang. What? Di mana deh tadi di dalam rerumputan ya? Langsung kebakar kayak begitu, langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Sayang banget. Kali ini kerugian hadir untuk Victor Alpha di mana mereka kehilangan satu core utamanya. Waduh. Dijagain langsung ya. Untuk blue buff-nya agar tidak ada yang mendekat. Keriset dong. Nah, lo keriset yang gede kan, tapi boleh lah untuk Brands lah. Ya, dapetin blue buff terlebih dahulu. Dan red buff-nya juga kayaknya sudah diambil duluan tadi. Belum langsung dapetin blue buff-nya. Ada ultimate dikeluarkan. Renasmi yang benar-benar sekarang menang lane. Melawan seorang Ripo dengan menggunakan Balmond-nya. Menuju ke arah Curse Helmet dan mungkin sudah jadi Curse Helmet-nya. Sudah dapetin level 6. Untuk di bagian bawah nikmat banget juga tadi Balmond ya. Dia melakukan rotasinya cukup bebas juga. Tapi untuk sekarang Fredo-nya dengan Akai tadi agak sedikit offside. Terpaksa mengeluarkan Hurricane Dance agar bisa selamat dari area konflik tersebut. Hanya saja di bagian atas Mars didampingin juga oleh Watt. Lalu ada Clay di belakangnya. Tamu seorang diri. Inferno-nya langsung di pop up. Akankah dia bisa bertahan karena langsung kebus begitu aja untuk sisi HP-nya sakit banget. Tapi di bagian bawah telah tercipta sebuah yang malah harus hilang. Belum dikeluarkan ultimate karena masih cooldown, sudah dikeluarkan ternyata dan dimajuin lagi Ripo-nya. Double kill dari seorang Renasmi Balmond yang benar-benar mengganggu. Dihajar lagi Rainbow-nya. Masih ada flicker ke arah belakang. Mencoba untuk maju lagi. Ada seorang Akai Fredo-nya ternyata langsung Hurricane dan masih ada Purify dan langsung dijepit. Dikeluarkan Rainbow. Belum ada ultimate, tidak ada lethal counter. Mau diajarkah Renasmi? Gak nyampe ternyata. Wow. Lethal counternya gak nyampe dikeluarkan tadi. terculik satu persatu untuk anak-anak Victor Alpha. Kali ini Cornet di sisi atasnya hilang, di sisi bawah bonyok, tengah juga berhasil diratakan. Wow,
Ini permainan yang sangat gemilang dari Catholic Arrow dan sesaat lagi mungkin tetas akan bisa kita saksikan dari Fredo ya. Dia replay by Ax, double kill didapatin dari seorang Rimnas. Ternyata dari Ripo-nya belum dapetin pasifnya tadi. Movement speed-nya masih cukup lambat dikejar sama Balmonnya. Gila dari pinter banget juga. Selagi ada minion pokoknya gas terus aja, bahkan menghilang 2 orang tadi mau ngebabat malah 2 orang ya. Ya gila Balmonnya. Tapi untuk sekarang kalau terjadi pertukaran lane tapi Balmonnya ada di bagian atas lagi, galak banget bos. Galak. Wes, udah ada brute force bro, hati-hati. Ada curse helmet juga menuju ke arah bloodlust dari seorang Balmonnya ya. Tas. 1, 2, 3. Ini maju lagi. Set, recall lagi kah? Oh, 1000 pounder tuh si Akainya. Tuh, buka lagi. Tuh. Iya berani banget untuk Fredo-nya ngezoning seperti itu. Dia berada di belakang garis pertahanan dari musuh. Cecilian udah deket banget, lalu ada Valir juga di dekat Ada Akai. Purify sih tapi. Akankah dia mau maju dan memberikan Hurricane Dance-nya serta bisa mengunci, tapi di bagian atas udah terjadi sebuah pengeroyokan antara 2 player ini, Rinasmi dan juga Mars mengeroyok ke arah Tamus. Tamusnya pun harus mundur tertekan Bigetron Alpha. Ya, Blender lagi dilempar. Fredo hanya membuka visionnya saja melihat di rumputan siapa yang bersembunyi di sana. Sekarang keadaannya berbalik di game kedua. Ternyata Bigetron Alpha masih bisa ditekan oleh teman-teman dari game Wolf. Ini benar-benar dari kedua tim melakukan perlawanan. Yang bahkan kita lihat juga Rans-nya dari Hayabusanya ditekan begitu saja. 1000 pounder. Belum berhasil untuk Hurricane Dance juga. Nggak berhasil untuk menjepit. Goyang patah-patah di baiting saja Fredo. Ini dia bocah tengik yang kita tunggu-tunggu. Setelah game pertama dia terdiam, lesu, dan tidak melakukan taunting apapun. Tapi di atasnya ada lethal counter. 1 melawan 3. Dan dia tidak takut dari serangan Rasmi Umay. Dan ternyata masih bisa diamankan untuk red buff-nya dari seorang Hayabusa. Kuat banget loh Rinasmi, ada 4 orang tadi langsung masuk ke dalam ataupun karya pertahanan yang dia miliki untuk di arah red buff-nya, tapi ternyata dia jauh lebih kuat dan sekarang tas tuh ya. Panda ya ampun, ini bentar lagi lompat ke depan, tonton ponder langsung nih ya, Hurricane Dash dikeluarin udah fix. Tas lagi nih. Ayo coba muter mulu. Tapi Atlas yang digunakan oleh Dream juga masih memiliki PR yang cukup tinggi. Dia benar-benar nggak bisa masuk dalam pertahanan yang dibikin oleh Catholic Arrow. Coba this, enggak ternyata. Masih bisa untuk di-defend, masih bisa untuk ditahan. Lordnya masih muncul di 80 detik lagi. Dan sekarang kondisinya berbalik di game yang kedua. Justru malah game Flix yang ngamanin blue buff-nya. Dari seorang Yishun Shin-nya 6.300 dan Hayabusanya. Wow. Hanya 4.000. Bahkan Alice Battle aja belum jadi. Ini satu item core-nya dari Haya aja belum jadi. Ini PR banget sih untuk sekarang. Tapi ternyata tadi kita lihat aja udah ada Cyclone Swipe dari Balmon yang baru putar-putar. Atlasnya pun harus pergi semua. Perih banget. Udah ada kawal juga. Bad Impact. Lethal counter. Tapi matnya masih cukup kuat. Berhasil pulang mereka kali ini. Waduh Net ini gimana untuk Bigetron Alpha ini, PR-nya kenceng banget Net. Udah kan ada, oh my god Fredo Umay, tapi ternyata masih bisa kabur dan ada fatality yang dikeluarkan juga, ada seorang Watt langsung mengeluarkan salisnya dia, tapi masih ada immortality. Flicker ke arah belakang, Ripo-nya juga masih bisa flicker ternyata, dan nge-heal dia jongkok isi darah walai. Wow, ini team fight yang benar-benar ngagetin dan agak sedikit miss saja tadi ketika dia gak langsung ngejepit dari Hurricane Dance, hanya mendorong sedikit dan langsung ada flicker. Untung saja masih bisa dihindari dari Dreamsnya ya. Apa Ripo dari Ripo-nya. Iya, dari Ripo juga udah hampir aja balik ke dalam base-nya dalam keadaan nama doang. Untungnya masih bisa dengan quicksand dia ngedep, darahnya nambah, selamat sudah. Coba kejadian tadi di mana ini mendadak banget, udah kayak tahu bulat tadi ada langsung di situ ya, masuk ke dalam muter-muter, buset dah bikin kaget Fredo. Ya ampun, tapi perlahan tapi pasti nih. Kencang banget. Perlahan untuk sisi golnya mereka juga udah mulai mendekati di sekitar 5.000-an golnya. Hantu aja nongkrong di depan ya kan tuh, pura-pura nge-lag tuh. Tas sama Rainbow. Tas.
Taunting dibalas taunting ya. Mereka dipisahin tembok doang kayak begitu ya, tapi saling taunting. And the battle diambil oleh Mars karena tadi udah level 15. Sementara untuk Hayabusanya masih level 11, tertinggal 4 level. Buset dah. Match 10 level 15. Cepet emang kalau peraturan ya. Wave Minion pun udah langsung hadir di arah top lane-nya. Sementara tuh Xbox dan Balmond masih setia di dalam bush. Jadi si Balmondnya hanya melihat dari kejauhan. Wattnya di tengah untuk ngebakar-bakar dari Wave Minionnya. Di bottom lane masih dicuekin juga. Ini mereka sepertinya mau ngambil 1 atau 2 hero baru ke arah Lord-nya Net ya. Atau Yes. emang di zoning Lord-nya Mungkin. solo aja dari si Sun City. Enggak. Mereka nunggu untuk menit ke-12. Mereka coba untuk zoning, coba untuk farming juga dari Marsnya. Lihat ya, dia benar-benar ngejaga dari jungle tim Bigoton Alpha. Udah menit 11-15. Dan ini emang benar-benar rencana mereka adalah bikin Lordnya di NH terlebih dahulu. Dan ternyata Fatalingnya terkena 20 yang bagus, tapi ternyata di sini mungkin akan menjadi titik balik untuk Bigoton Alpha. Oh my god, ini akan menjadi bencana kalau kata Ranger Emas. Wattnya sekarang dan tidak ada armor lagi dari Drasminya juga langsung dikejar dihajar balik. Dan ada 1-2 hero dan bahkan mega kill dapat seorang Balmond, tapi ternyata Marsnya damage-nya cukup besar. 2 dibalaskan dengan 2. Wow, Balmond Wah, masih ini- bertahan loh. Ini ada sedikit miskom kayaknya dari Fredo-nya. Sebenarnya Fredo-nya bagus banget untuk ngebuka, tapi tidak ada follow up damage juga. Dan ternyata malah kehilangan 2 duluan dari Genvicar Warfare. Walaupun dengan emblem support dengan talent 3-nya, Fredo udah kembali hidup. Ini kalau diulangin berkali-kali bisa jadi titik balik untuk Bigoton Alpha. Ini kita Replay lihat by ya. Axe. Nah ini ya, lihat ya. Padahal tadi Hurricane Dance-nya nggak ketangkap di replay. Itu udah bagus banget ya, sampai 2. Tapi Fatalinya berhasil menyelamatkan dan bahkan kembalikan keadaannya. Dari Watt-nya juga nggak bisa bertahan, kehilangan armornya. Dan dari Yushin Shin-nya, walaupun dia punya damage yang besar, tapi dia tidak mau jaraknya terlalu dekat dan bikin, apa ya, bisa dibilang kayak nge-tilt gitu, dan akhirnya bikin blunder dan bikin snowballing juga untuk tim Bigoton Alpha. Wow. Lihat goldnya sekarang, hanya beda 6.000. Untuk dari sisi golnya juga udah mulai terkejar ya untuk Bigoton Alpha tadi ke arah gameplay. Kalau walaupun 2 orang pertama tadi hilang dari gameplay, tapi setidaknya dengan dari Balmond dia nahan semua damage yang masuk. Dia berhasil untuk memberikan damage balasan lethal counternya on point. 7.200 sekarang gol yang dimiliki oleh Hayabusa mengarah langsung ke BOD, tapi Isanshin hampir menyentuh di angka 10.000 dan bahkan Malphite Roar untuk menambah penetrasinya akan semakin menyakitkan lagi bagi anak-anak Bigoton Alpha. Yes, tidak membuat item defense langsung ke arah Malefic Roar dari seorang Marsnya. Dan sekarang kondisinya semakin berbahaya lagi karena Balmondnya udah jadi. Ya. Untuk Queen Swing-nya bisa akan lebih bertahan lagi untuk menghadapi musuh-musuh depannya. Watt tidak ada immortality, masih dalam cooldown dan langsung diajar begitu sama Lord-nya. Dikeluarkan juga untuk ultimate-nya hujan api. Kalau kata Koju Aura dari Dream. Nah, belum dikeluarkan flickernya, masih ada ultimate juga Fatalingnya. Sudah hilang 2 turret di arah tengah menuju ke arah bawah, tapi minionnya masih jauh di belakang. Seperti jodohnya Pulung yang masih jauh di Ya mana Allah itu ya. Bapak, sedih banget pakai sekarang bilang lagi, tapi Dinasminya berputar-putar dengan Cyclone Wave-nya. Semakin banyak minion, semakin kenyang, semakin kaya lagi untuk sisi SP-nya, tapi udah gundul untuk security turret. Akankah mereka bisa bertahan di sudah mulai masuk. Kelas Insanity hanya untuk mengusir pemain dari Bigoton Alpha. Mereka fokus dan tampaknya di sini masih bisa dihindari dengan Traceless-nya dan langsung dimenangkan 1-1. Wow, oleh Wow. Gameplay Aerolop. Baik banget permainan. Mereka anteng, mereka senyap dari awal, tapi ternyata ngebalikin 1-1 skor antara Gameplay Aerolop versus Bigoton Alpha. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Permainan dari kedua tim. Dan tampaknya di game yang kedua benar-benar dengan draft yang kayaknya mereka udah mulai paham dari dia. Aku melihat sih dari Genflix belajar banget dari game pertama. Walaupun mereka bisa dibilang kalah jauh banget di game pertama, tapi di game kedua mereka langsung balikin keadaannya dan ini dia semangat-semangat dari teman-teman Genflix